Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, semangat Bu. Sebulan lagi Bu. Puasanya masih puasa? Ya, biar lebih semangat kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga yang menjawab salam semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita masih bisa merasakan berbagai macam nikmatnya, wabil khusus nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat panjang umur, sehingga Allah sampaikan kita di penghujung bulan Rajab ini. Insyaallah kita berdoa sama-sama semoga Allah sampaikan umur kita sampai di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terhormat disampaikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati seluruh pengurus bidang kewanitaan Masjid Keluarga, yang saya hormati para panitia yang telah menginisiasi acara obrolan parenting ini, dan yang khusus saya hormati Jazakallahu khairan katsiran para hadir Ustaz dan Hidayatul Rahman. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi ke Masjid Keluarga sesuai dengan tema dan undangan. Acara ini akan diisi tentang obrolan parenting, bagaimana menjadi orang tua yang hebat, menciptakan generasi yang tangguh. Alhamdulillah, kalau bicara orang tua, ada suami, ada istri. Alhamdulillah, istrinya banyak, suaminya, oh bukan suami, istrinya banyak. Alhamdulillah, memang momen ini acaranya adalah taklim gabungan ibu-ibu, memang diundang acaranya Pak Supri, pasangan suami istri dan anak-anaknya. Alhamdulillah, Allah telah memberikan hidayah kepada kita sehingga meringankan langkah kaki kita untuk bisa hadir di masjid ini dalam rangka Nurul Ilmi, dan insyaallah share dari Ustaz Hidayatul Rahman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, di luar tema dari parenting, kami atas nama pengurus Masjid Al-Mardan mengingatkan dan menginformasikan bahwa insyaallah 1 bulan lagi kita memasuki Ramadan, bulan yang suci, bulan yang kita tunggu-tunggu karena kita dapat banyak untuk keberkahan. Alhamdulillah, panitia Ramadan 1437 Hijriah ini sudah menyiapkan beberapa programnya, yang kali ini ketua panitianya ini Bapak Nana dari Klaster Emerald, dan nanti ada program sampai kilat. Oleh karenanya kepada ibu terhormat yang anaknya usia SD, SMP nanti bisa didaftarkan dengan pamflet menyusul. Insyaallah juga nanti ada acara tarhib Ramadan
selama bulan Ramadan ikuti, hadiri kajian-kajian, perbanyak amalan-amalan yaumiyah kita, amalan harian kita, baik yang target pribadi maupun target pengajian yang masing-masing. Insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi dalam rangka misi amaliyah Ramadan masa 2023. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita simak kajian parenting dan nanti sifatnya interaktif akan langsung dipandu oleh Ustaz Hidayatul Rahman. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz yang telah hadir dan bisa memberikan ilmunya kepada kita. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Hendra yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya tibalah kita pada acara yang kita tunggu, yaitu penyampaian tausiah parenting oleh Ustaz Hidayatul Rahman. Namun sebelum kita persilakan Pak Ustaz untuk menyampaikan tausiahnya, pertama-tama saya akan membacakan biodata Pak Ustaz agar kita lebih mengenal beliau. Nama lengkap beliau adalah Hidayatul Rahman. Beliau lahir di Sumeneb pada tanggal 19 Juli tahun 1976. Beliau menikah dengan Ibu Uswatun As-Sati dan memiliki 5 orang anak, semua laki-laki. Alamat beliau di Kampung Kalibata, RT 09, RW 07, Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Beliau bekerja sebagai dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah dan di ISDN Jakarta. Beliau juga aktif sebagai konsultan pendidikan dan sebagai motivator dan trainer. Beliau mempunyai pendidikan di Madrasah Pendidikan Aliyah Khusus Denayar, Jombang, Jawa Timur. Dan kemudian beliau melanjutkan studi sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah Depok, dan beliau lanjutkan di tingkat magister di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Demikian kami sampaikan sekilas biodata Pak Ustaz Hidayatul Rahman. Selanjutnya kami persilakan Pak Ustaz untuk menyampaikan tausiah. Tes dulu. Dengar Bapak Ibu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa qudwatina wa uswatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Narmarjan ini, Bapak Hendra, beserta para pengurus lainnya, para hadirin hadirat, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik? Suaranya seperti orang puasa ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Ibu-ibu sudah dapat arisan?
Hadirin, marilah kita menyadari satu hal, bahwa bapak dan ibu yang hadir pada kesempatan ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Sekali lagi, adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi ibu dan ayah dari anak-anak kita. Coba lihat di luar sana Bapak Ibu, berapa banyak orang yang sudah menikah. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang bahkan 14 tahun, tapi Allah belum menitipkan kepada mereka. Halo, masih bersama saya? Di sini ibu-ibu sudah punya anak semua belum? Halo? Sudah? Oh iya, berarti sudah pilihan Allah. Ini bapak-bapak sudah punya anak semua? Insyaallah. Atau masih ada yang bujangan? Halo? Baik hadirin, kita bersyukur kepada Allah, kita telah dipilih oleh Allah. Jadi menjadi ayah dan ibu itu bukan kebetulan, tapi itu pilihan dari Allah. Baik hadirin, itu satu hal yang harus kita yakini. Saya telah dipilih oleh Allah menjadi ayah dan ibu dari anak-anak. Berarti yang memilih Bapak Ibu menjadi ayah dan ibu dari anak-anak kita, siapa yang memilih? Subhanallah. Baik, agar kita bisa fokus untuk mencerna apa yang kita diskusikan bersama ini, saya ingin ngetes apakah Bapak Ibu sudah mulai fokus atau tidak. Oke, perhatikan ke depan Bapak Ibu. Jika saya begini, Bapak Ibu katakan Allahu Akbar. Jika saya begini, ucapkan Alhamdulillah. Jika begini, ucapkan Subhanallah. Subhanallah, ya. Jika saya begini, ucapkan apa? Alhamdulillah. Jika begini, mudah-mudahan yang semangat arisannya cepat dapat. Baik, konsentrasi Bapak Ibu semuanya. Sebab yang namanya konsentrasi itu, fisik dan pikiran itu bertemu pada satu waktu dan pada satu tempat. Jika Bapak Ibu fisiknya ada di sini, maka pikirannya pun juga ada di sini. Jangan sampai fisiknya ada di sini, ya Allah, itu kompor gas belum dimatiin. Nah, itu nggak konsentrasi gitu ya. Ya Allah, jemuran belum diangkat, itu nggak konsentrasi. Baik, pastikan kita bisa berkonsentrasi. 1, 2, 3. Allah. Tapi itu takdir dari Allah. Tapi itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berbincang tentang peran ayah dan ibu ini, maka ada satu hal yang patut kita cermati bersama. Siapakah guru manusia? Bapak Ibu, sejenak kita merenung. Siapakah sesungguhnya guru manusia ini? Dan bagaimana Allah menginformasikan kepada diri kita di dalam Al-Quran tentang guru kita semuanya. Dan ini penting untuk kita pahami bersama, sehingga ketika kita mendidik anak, jelas bagaimana semestinya kita mendidik ketika kita telah mengenal siapa guru manusia. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya? Masih bersama saya? Kira-kira siapakah guru manusia itu sesungguhnya? Siapa? Allah.
jawabannya setengah matang deh. Allah. Oke. Siapa lagi guru manusia itu? Rasulullah. Siapa lagi guru manusia itu? Ulama. Siapa lagi guru manusia itu? Kalau masih bersama saya? Ibunya. Oh, ibunya. Yang jawab bapaknya ya. Kenapa ibu nggak jawab? Ibunya, bapaknya gitu kan. Hadirin, Profesor Dr. Abudin Nanta MH, seorang guru besar Fakultas Pendidikan Islam, dia menulis dalam bukunya, inilah 4 hal guru manusia. Guru manusia. Yang pertama siapa? Oke, kita baca sama-sama. Yang pertama siapa? Yang kedua? Yang ketiga? Orang tua. Yang keempat? Orang lain di sini adalah para ulama, para guru, para dosen, para ustaz, para tokoh masyarakat. Hadirin, yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Rasulullah, dan yang ketiga guru dari anak-anak kita. Guru utama untuk anak-anak kita setelah Allah dan Rasulnya siapa? Siapa Bapak Ibu? Orang tua. Jadi nanti ketika anak kita bermasalah, maka yang pertama kali ditanya bukan guru yang ada di sekolahnya, tetapi ibu yang melahirkannya dan ayah yang membesarkannya. Mereka yang akan ditanya. Halo, Bapak Ibu masih bersama saya? Halo Bapak-bapak. Siapakah guru yang utama untuk anak-anak kita setelah Allah dan Rasulnya? Siapa? Siapa? Orang tua. Saya pernah menjadi kepala sekolah SDIT Al-Qur'an, Bapak Ibu. Ketika ada guru-guru yang marah, ketika ada wali murid yang datang komplain dengan marah, saya persilakan. Ibu silakan duduk. Nah, duduk ya. Silakan duduk dulu. Oh, saya begini. Ibu minum dulu ya. Enggak usah, Pak. Sudah silakan minum. Akhirnya terpaksa dia minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya apa? Minum ya. Setelah minum, Pak, anak saya begini-begini. Gimana guru ngajar di sini? Gimana Bapak bertanggung jawabnya? Oh, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas masukannya. Tapi satu hal, apakah ibu setiap hari mendoakan putra ibu? Langsung jawab. Ya, jarang-jarang sih Pak. Ibu, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Guru yang ada di sekolah ini, saya minta setiap hari sebelum dia mengajar, saya minta mereka mendoakan anak ibu. Bahkan termasuk saya kepala sekolahnya pun juga mendoakan anak ibu. Bahkan ibu pun saya juga mendoakan. Dan ibu tahu, sesungguhnya guru anak ibu yang sesungguhnya setelah Allah dan Rasulnya adalah ibu. Jadi guru utamanya adalah ibu. Bagaimana mungkin ibu tidak mendoakan setiap hari, padahal guru pendampingnya, guru yang tidak utamanya setiap hari mendoakan. Setelah itu apa dia? Yang galak jadi nggak galak. Dikasih silakan minum bukan sekarang dia mau minum lagi. Mau ya kan? Akhirnya apa setelah itu? Ngobrol banyak dan awalnya dia datang marah-marah, tapi setelah pulang apa dia bilang? Terima kasih Pak ya atas masukannya. Jadi hadirin sekali lagi, ini penting untuk kita perhatikan. Dan nanti saya sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan tentang ini semuanya dalam Al-Quran. Saya ulangi sekali lagi, siapa guru utama untuk anak-anak kita setelah Allah dan Rasulnya? Siapa? Orang tua itu siapa?
Demikianlah Allah berfirman dalam Quran surat Al-Alaq, "Alladzal insana ma lam ya'lam." Dialah Allah yang mengajarkan manusia dari apa-apa yang tidak diketahui. Jadi yang membuat kita paham, yang membuat anak-anak kita paham pada hakikatnya siapa? Siapa? Itu sebabnya Bapak Ibu, kita harus dekat dengan Allah sebagai pendidik utama dari anak-anak kita. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha." Dan ingatlah ketika Allah mengajarkan seluruh nama-nama kepada Nabi Adam. Lalu kemudian Nabi Adam mempresentasikan nama-nama itu kepada para malaikat yang sebelumnya malaikat berpikir manusia hanya akan menumpahkan darah. Tetapi setelah Allah berikan ilmu tentang pengetahuan yang lain, apa kata para malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak memiliki ilmu kecuali ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami, kata para malaikat. Jadi hadirin, sesungguhnya yang membuat kita paham, yang membuat kita mengerti tentang pelajaran yang kita pahami pada hakikatnya siapa? Itu penting. Sehingga ketika kita belajar, ketika kita mengajarkan anak, hati kita tersambung dengan sumber ilmu yang sesungguhnya. Ayo nak berdoa kepada Allah. Ayo nak, toh ilmu ini kita pergunakan untuk mengamalkan Allah, karena Allah lah yang akan menitipkan kita. Hadirin, selanjutnya Rasulullah dalam sebuah hadis yang panjang mengatakan, ini hadis riwayat Muslim, "Walakin ba'athani mu'alliman muyassira." Tetapi aku diutus oleh Allah untuk menjadi guru yang di tanganku semua pembelajaran itu menjadi mudah. Walakin ba'athani mu'alliman muyassira. Tetapi aku diutus, kata Rasulullah, aku juga diutus oleh Allah, kata Rasulullah, untuk menjadi muallim, untuk menjadi guru yang dengan itu pembelajaran itu menjadi mudah. Jadi Bapak Ibu, gimana caranya merancang pembelajaran yang anak-anak mudah mengerti, ya kan? Maka itu butuh kreativitas, butuh diskusi seperti ini, ya kan? Butuh kemudian membaca buku-buku kreatif, sehingga ketika kita mengajarkan kepada anak, anak kita tidak bete. Apa aku bete? Halo? Biasanya tahu kalau di luar, kok di sini jadi begini, ya kan? Jangan sampai bosan, ya kan? Bertemu dengan kita, ya. Baik, itu yang kedua. Terus yang ketiga, guru manusia siapa? Orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Katakan sama-sama. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini para ulama ahli tafsir, kalangan mufassir al-mutaakhirin menafsirkan qu anfusakum di sini, jagalah dirimu itu maksudnya adalah didiklah dirimu dan didiklah keluargamu agar ia mengerti apa yang Allah inginkan kepada diri kita, sehingga kita diridhoi oleh Allah, sehingga kita disayang oleh Allah, dan dengan ridho dan sayang Allah kita dijauhkan dari siksa api neraka. Jadi hadirin, guru utama setelah Allah dan Rasulnya untuk anak kita siapa? Orang. Sepakat? Selanjutnya bapak orang lain. Oke, kalau sudah sepakat kita lanjutkan sekarang. Bapak Ibu, bisa terbaca ini? Coba baca dengan lantang Bapak Ibu. 1, 2, 3. Siapakah yang paling berpengaruh dalam mendidik anak? Bapak atau Ibu? Bapak. Mana yang bilang Bapak? Sini Pak, sini Pak. Saya paling senang. Sini Pak. Nah, mohon para wartawan di seluruh penjuru tanah air, ya, penjuru tanah air Marjan, silakan diabadikan. Siapa yang paling bertanggung jawab dan paling berperan terhadap pendidikan anak? Ayah. Kok jadi agak teruki? Jadi bapak Bapaknya ayah muda. Oh, ayah. Bapak siapa namanya? Nurianto. Istrinya ada nggak?
Lagi jagain kebab. Jagain kebab. Rencananya hadir. Sudah lah. Itu Upisa. Halo, ada istriku nggak? Pak Haryanto ya. Pak Haryanto luar biasa, telah menginspirasi kita. Satu-satunya seorang ayah yang dengan lantang mengatakan siapa yang paling berpengaruh dalam mendidik anak, ayah. Ini beliau, subhanallah. Kasih apresiasi dengan ini. Kasih apresiasi dengan ini. Yang luar biasa. Pak, putra putrinya berapa? Putra ada 2, putri ada 3. Berarti 5 dong Pak? 5 dari 10 yang direncanakan. dari 12 yang direncanakan. Amin. Baik, kasih apresiasi untuk Pak Nuryanto dengan ini. Dengan ini. Kasih apresiasi untuk Pak Nuryanto dengan ini. Ternyata ibu-ibu di sini benar-benar pasangan muda semuanya. Silakan Pak. Pak Nuryanto telah menginspirasi kita semuanya. Tapi sekarang saya ingin ketegasan dari Bapak Ibu semuanya. Siapa sesungguhnya yang paling berpengaruh dalam mendidik buah hati kita semuanya? Siapa yang paling berpengaruh? Ayah atau ibu? Ibu atau ayah, Bu? Mari kita lihat kitab suci kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita siapa sesungguhnya yang paling bertanggung jawab, siapa yang paling berpengaruh untuk mendidik anak kita. Mari kita lihat. Baik Bapak Ibu, inilah informasi dalam Al-Quran. Silakan baca sama-sama. Dalam Al-Quran, narasi tentang pendidikan anak semuanya ayah yang menyampaikan. Enggak ada satupun dalam Al-Quran tentang ibu yang berbincang-bincang tentang pendidikan anak. Semua yang menyampaikan tentang pendidikan anak, narasi tentang pendidikan anak dalam Al-Quran, siapa? Ayah. Ya, mari kita lihat dalam Al-Quran. Ini Luqmanul Hakim, seorang ayah yang luar biasa. Tapi dia berprofesi sebagai pencari kayu bakar. Tapi karena hatinya hidup, karena ia memiliki tanggung jawab yang luar biasa kepada generasi selanjutnya, Allah abadikan kata-katanya dalam Al-Quran. Di sini Allah Subhanahu wa taala sedang mengajarkan satu hal kepada diri kita, seperti yang dikatakan Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada penampilan kalian, tidak melihat kepada fisik kalian, tidak melihat kepada wajah kalian, tetapi Allah melihat apa yang sedang bergejolak di hatimu, apa tentang isi hatimu. Jadi ternyata isi hati Luqmanul Hakim adalah mengagungkan Allah. Walaupun mungkin secara penampilan banyak orang yang tidak memberikan apresiasi, tapi justru Allah yang mengapresiasi. Hadirin, ini narasi tentang mendidik anak, tentang tauhid. Wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ya bunayya, perhatikan perkataan ini Pak. Ya bunayya, dalam bahasa Arab anak itu adalah ibnu. Kalau anakku ibni, anakku. Tapi ketika menggunakan ya bunayya, itu artinya wahai anakku tercinta, wahai anakku sayang. Itu maknanya. Nanti kita akan lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim menarasikan tentang cinta ini, ya. Nah di sini Luqmanul Hakim menarasikan tentang tauhid. Janganlah kau menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah dosa yang teramat besar. Kemudian yang kedua, wa wassaynal insan. Di sini Allah Luqmanul Hakim mengatakan ya bunayya, wahai anak, wa wassaynal insan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan, menasihatkan manusia biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini tentang berbakti kepada kedua orang tua. Lalu
takun fi sakhratin, kebaikan itu sekecil atom itu ada di dalam batu, aw fis samawat, atau ada di atas langit, aw fil ardi, atau ada di muka bumi. Ya'ti bi Allah, pastina akan Allah apresiasi, pastina Allah akan melihatnya, pastina Allah akan melihatnya, pastina Allah akan mencatatnya, pastina Allah akan mengingatnya, pastina Allah akan mengawasi. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah Maha lembut dan Maha mengetahui. Bayangkan Bapak Ibu, seorang anak yang diajarkan tentang kecerdasan spiritual di sini. Kapan dan dimanapun dia merasa bersama Allah dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narasi ini disampaikan oleh siapa? Luqmanul Hakim, ayah atau ibu? Ayah. Kita lanjutkan. Nah, ini Nabiullah Ibrahim, ayah atau ibu? Ayah. Menanam cinta, maka ia memetik cinta. Falamma balagha as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Tadi bahasa Arabnya Pak, anak apa Bapak Ibu? Bahasa Arabnya anak apa? Ibnul. Kalau anakku ibni. Kalau anakku yang kucintai bunayya. Ya kan? Jadi kalau ibu manggil, tok dia. Tok saya dia. Nah, itu namanya bunayya. Ya. Perhatikan ketika Nabiullah Ibrahim memanggil anaknya dengan sebutan wahai anakku sayang, maka jawabannya adalah ya abadi. Bapak dalam bahasa Arab itu abun. Apa Bapak Ibu? Bukan abun, Bu. Kalau abun apa? Pasti ibu yang paling akrab ya. Abun, apa Bapak Ibu? Abun. Kalau bapakku? Abi. Kalau bapakku tercinta? Abadi. Apa? Abadi. Makanya orang Arab kadang menyebutnya abah, abah, ya kan? Itu maksudnya ya abadi. Ya. Tapi kalau kita nyebutnya apa? Abi, orang Indonesia ya. Ya. Jadi perhatikan di sini hadirin, ketika Nabi Ibrahim mengajarkan anak dengan cara cinta, maka anak pun juga merespon juga dengan cara cinta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini narasi tentang pendidikan anak dalam Al-Quran. Semuanya disampaikan oleh laki-laki atau perempuan? Disampaikan oleh ayah atau ibu? Kalau begitu, siapa yang paling berpengaruh dalam mendidik anak? Ayah bilang ya, konsisten. Saya akan sampaikan ayat yang lain. Bagaimana Al-Quran membuat peran ibu? Konsisten ya Bu ya. Mau dibilang ayah ya, konsisten. Bagaimana Al-Quran mengungkapkan tentang peran ibu yang luar biasa. Baik, kita lihat istri Nabi Nuh. Istrinya kafir atau mukmin? Kafir atau mukminah? Kafir. Anaknya? Kafir. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa qanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi syai'an wa qila udkhulan nar ma'ad dakhilin. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir. Siapa itu? Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Keduanya berada dalam pengawasan hamba-hamba kami yang soleh. Tetapi kedua istri itu berkhianat kepada kedua suami itu.
siapa nabi yang mendapatkan gelar Abul Anbiya? Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu disebut dengan Abul Anbiya karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu dari 24 nabi dan rasul, 18-nya adalah Nabiullah Ibrahim beserta anak keturunannya. Itu sebabnya Nabiullah Ibrahim disebut siapa? Abul Anbiya. Kalau Syekhul Anbiya seperti yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsirnya, Syekhul Anbiya, angkongnya para nabi siapa? Halo? Siapa Pak? Ada berapa semua? Angkongnya para nabi siapa? Halo, masih bersama saya? Bukan Nabi Adam, bukan. Siapa kira-kira? Ini dia. Siapa? Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh itu disebut engkopnya para nabi? Syekhul Anbiya, kakeknya para nabi, karena beliau berdakwah 1000 tahun kurang 50 tahun. Berdakwah berapa tahun? 950. Tapi kalau mau nyebut lebih menggetarkan itu 1000 tahun. Kurang berapa? 50 tahun ya. Tapi hadirin, itu kakeknya para nabi. Tapi ketika istrinya, coba, tidak mendapatkan hidayah dari Allah, Masya Allah, apa yang terjadi dengan anaknya? Halo, masih bersama saya? Anaknya ngikutin ayahnya atau ngikutin ibunya? Allahu Akbar. Masya Allah. Halo, Bu? Penting nggak kalau begitu peran ibu? Ayo kita lihat sekali lagi. Istrinya Fir'aun, siapa istrinya Fir'aun namanya? Asia. Dalam buku serial cinta di situ ditulis, kecantikan di muka bumi ini, kecantikan di muka bumi ini telah habis dibagi rata kepada istrinya Nabi Muhammad yang bernama Aisyah dan istrinya Fir'aun yang bernama Asia. Jadi kecantikan yang ada di muka bumi ini Pak tinggal apanya Pak? Bu, dibilang sisa, gimana? Tinggal apanya? Sisa. Jadi istrinya Fir'aun cantiknya luar biasa. Tapi jangan khawatir Bu, ketampanan di muka bumi ini sudah habis dibagi rata kepada Nabi Muhammad dan Nabi Yusuf. Berarti ketampanan suami ibu tinggal apanya? Sesama kusmini jangan saling mendahului ya. Baik hadirin, istri Fir'aun, Asia. Wa daraballahu matalan lil ladzina amanu ra'at Fir'aun id qalat rabbi ibni li 'indaka baitan rabbi li coba baca Quran surat Tahrim ayat yang ke-11. Wa najjini min fir'aun wa aman wa najjini min fir'aun wa amanihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Ini ada yang salah. Rabbib Rabbini Rabbibni ya. Baik. Qala Rabbibni li endaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku. Ini dari kata bana yakni ya. Bangunkan untukku dari sisimu rumah di surga. Wadan sini dan selamatkanlah aku ya Allah dari Fir'aun dan perilakunya. Padahal dia suami istrinya ya. Dari Fir'aun dan suaminya. Dan selamatkanlah kami dari kaum-kaum yang zalim. Ini syariat terdahulu boleh Pak menikah, ya kan? Beda keyakinan. Tapi syariat Nabi Muhammad tidak boleh. Ya. Baik hadirin, mari kita lihat. Kalau begitu istrinya Fir'aun yang bernama siapa? Mukminah atau kafirah? Mukminah. Beriman nggak kepada Allah? Beriman, ya kan?
Dia punya anak asuh, namanya siapa? Musa. Anak asuhnya jadi apa? Nabi kan? Subhanallah. Padahal ayah asuhnya siapa? Fir'aun. Fir'aun itu, masya Allah, setannya manusia, ya. Jadi setan itu ada dari jenis jin dan manusia. Jadi jenderalnya setan manusia itu Fir'aun. Kalau dari jenis jin, jenderalnya setan itu adalah iblis. Subhanallah. Sampai ya kan setan itu terdiri dari jin dan manusia. Kalau jenderalnya setan dari golongan jin siapa? Iblis. Kalau jenderalnya setan dari jenis manusia, Fir'aun. Nah itu jenderalnya setan tipu ya. Tapi karena istrinya luar biasa, ya kan? Allah takdirkan anaknya jadi apa? Jadi nabi, anak asuhnya. Pertanyaan saya, kalau begitu, siapa yang paling berpengaruh dalam mendidik anak? Adikku, ayah. Sekarang apa? Kepriben sih bu. Baik. Ini jawabannya. Jawab, baca sama-sama. Jadi dua-duanya memiliki peran yang sama penting. Itu sebabnya tadi saya agak sedikit pesimis. Pak Hendra, kok yang datang ini ibu-ibu semua, padahal ini ada pesan penting untuk bapak-bapak. Ternyata alhamdulillah datang Mas. Yang datang laki-lakinya banyak nggak? Banyak. Dalam bahasa Arab itu kalau sudah lebih dari 3, makanya dalam bahasa Arab itu kalau lebih dari 3 namanya jama'. Jama' itu artinya banyak, ya. Jadi hadirin, di sini menjadi penting. Jadi engkau ayah dan bunda adalah tim yang tangguh dalam mendidik buah hati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah berpikir dari sekarang bapak-bapak pendidikan anak hanya ibu yang memegangnya. Tidak. Ibu juga jangan pernah berpikir ayah yang memegangnya. Tidak. Dua-duanya memiliki peran penting dan dua-duanya harus dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting saya ingin bertanya sekarang. Bapak Ibu, siapa yang menarasikan, siapa yang menggambarkan dan mendeskripsikan tentang pendidikan anak dalam Al-Quran? Ayah atau ibu? Ayah. Tapi siapa yang mengimplementasikan pendidikan itu sehingga anaknya memiliki pengaruh yang luar biasa? Siapa? Kalau begitu, dua-duanya penting gak kehadirannya? Penting. Jangan sampai anak kita menjadi anak yatim padahal ayahnya ada. Saya gak nyindir bapak-bapak, tapi ini berat ya. Maksudnya apa? Pak, berapa kali melihat bacaan Al-Quran anak bapak? Wah, itu ibunya. Oh, bapak enggak. Saya capek pada dia. Pagi berangkat sebelum mereka tidur bangun. Terus saya datang setelah mereka tidur. Oh ya? Iya pada dia. Jadi suatu kalau. Jadi gimana kalau begini? Oh gitu Pak. Terus hari Ahad bagaimana Pak? Hari Ahad ya saya kan olahraga pada hari-hari Sabtu. Oh iya banyak meeting. Maka kalau anak itu tidak pernah mendapatkan pelajaran dari ayahnya, maka sungguh anak itu telah menjadi yatim sebelum ayahnya meninggal. Halo, Bu, jadi tegang begini. Halo Bapak, rela kan anaknya jadi yatim? Halo, jadi tegang begini. Kenapa? Ayo, baik selanjutnya hadirin. Nah, coba baca ini. 1, 2, 3 yang ini. Orang tua yang ada nggak kira-kira Pak? Orang tua yang durhaka. Ini jawabannya nggak seru Pak. Maka saat kita mengabaikan tentang pendidikan anak-anak kita, selama ini kata durhaka itu lebih lekat kepada anak atau lekat kepada orang tua? Kepada anak. Ini satu kosakata yang hilang di benak kita. Seolah-olah yang durhaka itu hanya anak dan orang tua terbebas dari kata itu. Siapa yang bilang? Untuk membuktikannya, silakan simak penuturannya setelah pesan-pesan berikut ini. Dulu ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika ada seorang ayah
Ini ada dalam kitab yang berjudul Kaifa Yakunu Aban Sahiha. Bagaimana menjadi ayah yang ideal. Jadi, Bu, halo Bu, masih bersama saya Bu? Ini menjadi penting, ya. Kalau parenting itu biasanya yang banyak datang itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Karena mindset kita tentang mendidik anak itu hanya ibu, ya kan? Padahal narasi tentang mendidik anak siapa? Ayah. Maka ada satu judul, ini Pak Hendra, yang harus dibedah untuk bapak-bapak menjadi ayah yang menginspirasi. Bagaimana ia merancang rumah tangganya, bagaimana ia merancang istrinya menjadi guru yang piawai di rumahnya, dan bagaimana ia menjadi kepala sekolah yang piawai di rumahnya. Ada satu, ya, nanti Pak Hendra mungkin ini bapak-bapaknya sama yang undang, ibu-ibunya nggak usah, sebab itu rahasia para lelaki. Gitu ya. Kalau mau rahasia para lelaki. Baik, kembali ke topik ini. Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab kedatangan seorang tamu. Tamu itu seorang ayah dan anak. Lalu sang ayah itu dengan menyeret anaknya menghadap ke Khalifah Umar bin Khattab. Diseret ke bocah. Sang ayah berkata, "Wahai Umar bin Khattab, wahai Khalifah Umar bin Khattab, ini anak saya, anak durhaka. Tolong beri hukuman dia." Setelah berada di depan Umar bin Khattab, sang anak itu nampaknya cerdas. Maka sebelum dihukum dia bertanya kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, "Wahai Umar, sebelum aku dihukum, izinkan aku bertanya kepada." "Oh, silakan nak, silakan bertanya." Ini pertanyaannya Bapak Ibu. Mari kita renungkan pertanyaan ini. Apakah pertanyaan ini juga akan ditanyakan oleh anak-anak kita di hadapan Allah di padang mahsyar nanti? Perhatikan pertanyaannya. Wahai Khalifah, apa kewajiban seorang ayah yang harus ia tunaikan kepada anaknya? Sekali lagi, saya ulangi pertanyaannya. Wahai Khalifah, apa kewajiban seorang ayah yang harus ditunaikan kepada anaknya? Dan itu menjadi hak seorang anak. Dengan tenang Umar menjawab, "Wahai anakku, ada 3 hal hak anak yang harus didapati dari ayahnya, atau ada 3 hal kewajiban seorang ayah yang harus ia berikan kepada anaknya. Yang pertama, ayah itu harus menghadirkan ibu yang soleha untuk Muna. Ayah itu harus menghadirkan ibu yang soleha untuk Muna. Apapun yang pertama, ibu yang soleha. Yang kedua, ayah itu harus mengajarimu Al-Quran. Yang ketiga, ayah itu harus memberimu nama yang baik. Ibu soleha, mengajarkan Al-Quran, terus memberi nama yang baik. IMM, bukan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, bukan ya. I-nya apa? Ibu yang soleha. M-nya mengajarkan Al-Quran. M-nya lagi memberi nama yang baik. Tiba-tiba apa yang terjadi Bapak Ibu? Sang anak itu dengan lantang menjawab, "Wahai Khalifah, mohon maaf, sungguh aku tidak mendapati ketiga-tiga hakku itu dari ayah. Ibuku bukanlah seorang ibu yang soleha. Aku satu pun tidak pernah diajarkan Al-Quran oleh ayahku, dan aku diberi nama yang jelek oleh ayahku. Namaku sekarang adalah Ju'lan. Ju'lan itu kurus, krepek, jelek." Lalu apa kata-kata Umar? Dengan melotot Umar, sorot matanya beralih kepada sang ayah yang mengadukan tentang anaknya yang durhaka. Lalu kemudian Umar bin Khattab berkata begini, "Sungguh orang tuamu telah mengajari durhaka sebelum kau durhaka kepada mereka." Kalau bapak-bapak, coba ditegak berdiri. Bu, ada nggak kata durhaka di sini? Siapa yang mengatakan? Umar.
Sungguh ibu-ibu sakti ya, kehadirannya bisa menghapus. Sungguh orang tuamu telah mengajarimu durhaka, jauhlah sebelum kau durhaka kepadanya. Hadirin, hati-hati. Jangan sampai pertanyaan ini diajukan oleh anak-anak kita di hari kiamat nanti, lantaran ayah tidak menghadirkan seorang ibu yang solehah buat anak-anaknya, lantaran ayah tidak pernah memeriksa bacaan Al-Quran anaknya, bahkan tidak mau memurajaah hafalan anak Al-Quran, anak-anaknya dari Al-Quran, dan memberi nama yang tidak dimengerti, tidak baik. Tiba-tiba bapak mentang-mentang Ronaldo, ya kan, pencetak gol terbanyak, dikasih nama siapa? Lahir trek Ronaldo. Pas ditanya artinya apa tuh pak? Nggak tahu. Yang penting tenang. Ya. Halo? Inilah pentingnya parenting. Yang pertama kali sih dikasih label durhaka ayah atau ibu. Halo? Halo? Kok jawabannya ayah? Nggak ada suara. Hadirin, masya Allah. Saya ingin menyampaikan ini nanti sampai kepada apa peran ayah dan apa peran ibu. Ya. Yang pertama, ayah yang soleh itu berarti kan kebalikannya ayah yang tidak durhaka kan? Maka salah satunya dia menghadirkan ibu yang solehah untuk buah hatinya. Kemudian mengajarkan Al-Quran, memberi nama yang baik. Itu namanya ayah yang soleh. Tapi kalau ketiga-tiganya itu tidak pernah diberikan kepada buah hatinya, maka ayah itu akan menjadi ayah yang apa? Istighfar sama-sama. Astagfirullah. Astagfirullah. Ada perkataan menarik dari Umar tadi kan? Sungguh ayahmu telah mengajarimu durhaka sebelum engkau menjadi durhaka. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi begini Bapak. Baik, pastikan semuanya melihat saya. Pastikan semuanya melihat saya. Tidak ada yang menulis. Angkat tangannya begini. Angkat tangannya begini. Gerakan seperti ini semua. Gerakan cepat. Cepat. Begini. 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 Cepat. Cubit-cubit. Sakit-sakit? Kalau sakit berarti sehat ya. Begini lagi. Cepat. Cepat. Lihat ke depan semuanya, cepat, lebih cepat lagi. Ayo pegang dagunya sama-sama, pegang dagunya. Dagu, 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 dagu. Dagu mana dagu? Dagu, dagu. Dagu, dagu. Dagumu. Dagu. Dagu. Dagu mana dagu? Halo, masih bersama saya? Bu, masih bersama saya? Masih bersama saya? Apakah mic ini suaranya tidak terdengar? Apa instruksinya? Dagu. Kenapa ada yang masih megang jidat? Kenapa? Iya. Jadi menurut pakar psikologi, anak-anak kita itu adalah mesin fotokopi yang tidak pernah lelah memfotokopi lingkungannya. Serok lagi Bu ya, fotokopinya. Jadi kalau ayahnya mengajarkan seperti itu, ayahnya mengajarkan kedurhakaan, tidak menutup kemungkinan anaknya menjadi durhaka. Halo, masih bersama saya? Hati-hati, istighfar sama-sama. Stop. Menghadirkan ibu yang solehah. Pepatah Arab mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama untuk anak-anak kita. Yaitu sekolah pertama untuk buah hati kita. Jadi sekolah pertama dan utama ada di mana? Di rumah. Maka siapa kepala sekolahnya dan siapa wali kelasnya? Nah, ini sekarang masuk kepada temanya. Apa peran ayah dan ibu? Ya. Halo, masih bersama saya Bapak Ibu? Ibu al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah
sebelum saya buka layarnya. Siapa kepala sekolahnya? Ayah. Siapa? Ayah. Betul tidak nih? Betul. Jangan berubah lagi ya. Halo? Halo. Kalau berubah di denda nanti ya. Per orang bayar 200.000. Halo, saya ulangi sekali lagi. Jawab dengan penuh keyakinan. Siapa kepala sekolahnya? Ayah. Siapa wali kelasnya? Ibu. Yakin? Oke. Enggak dirubah ya? Baik, nanti kita lihat. Ya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita tegaskan. Jadi sekolah utama dan pertama itu ada di luar rumah atau ada di dalam rumah kita? Ini penting. Jika tidak, jangan sampai label durhaka itu ada pada diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Ayah adalah kepala sekolahnya. Benar kan ini ya? Baca sama-sama. Kepala sekolah itu tugasnya apa? Nah, menentukan visi, tujuan pendidikan. Apa tujuan pendidikan? Pendidikan yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita adalah mentauhidkan Allah. Lihat, yang pertama kali diucapkan oleh siapa? Luqmanul Hakim, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Nah, jangan kau pernah menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu dosa yang paling besar. Jadi visi dari pendidikan kita itu adalah bagaimana seperti yang Allah katakan wa rabbaka fakabbir. Kecerdasanmu nak, ilmumu nak. Jika cerdasmu dan ilmumu mengantarkanmu menjadi orang penting suatu saat, jabatanmu nak, gunakan sepenuhnya itu untuk mengagungkan Allah, untuk mentauhidkan siapa? Itu penting. Itu sebabnya para pakar pendidikan mengatakan hal yang pertama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah, tentang mengagungkan Allah. Itu sebabnya Ibnu Khaldun mengatakan juga, seorang pakar pendidikan, bapak sosiologi Islam Ibnu Khaldun, dia mengatakan begini: sebelum kita mengajarkan apapun juga kepada anak-anak kita, maka ajarkanlah Al-Quran. Ajarkanlah apa? Kenapa demikian? Karena pada Al-Quran itu ada 3 hal. Kalau diperas ada 3 hal. Nanti ada doorprize-nya Pak Ibu ya. Siapa tahu ini keluar. Ini bukan bocoran, tapi kasih tahu ya. Baik. Dalam Al-Quran itu kalau diperas isinya ada 3 hal. Ini ditulis oleh Muhammad Ali As-Sabuni ketika menafsirkan surat Al-Ikhlas ya. Sepertiga kandungan Al-Quran itu berbicara tentang tauhid. Ya, sepertiga kandungan Al-Quran berbicara tentang apa? Tauhid. Lalu sepertiganya lagi, yang kedua, berbicara tentang hukum. Berbicara tentang apa? Hukum. Terus sepertiganya lagi berbicara tentang sejarah, tentang al-qasas. Sejarah orang-orang besar yang kebesarannya dipergunakan untuk mengagungkan Allah, maka akhir ceritanya adalah happy ending. Cerita orang-orang besar, cerita orang-orang berpengaruh, cerita para raja, cerita para ilmuwan, cerita para politikus, cerita para konglomerat yang semuanya dipergunakan untuk durhaka kepada Allah, maka akhirnya adalah kehinaan.
cerita tentang Fir'aun, cerita tentang Haman, seorang yang cerdas tapi kecerdasannya dipergunakan untuk ngibulin masyarakat. Cerita tentang Qarun, konglomerat yang kekayaannya dipergunakan untuk durhaka kepada Allah, tapi semuanya hina akhirnya. Cerita tentang orang yang berkuasa, siapa? Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, mengawali kehidupannya dengan siap menghadapi tantangan. Walaupun mungkin ada banyak penderitaan, tapi apa yang terjadi? Seluruh kemampuannya, seluruh kehebatannya, seluruh kekuasaannya, seluruh kekayaannya dipergunakan untuk mengagungkan Allah. Maka akhirnya apa? Mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin, itu kalau Al-Quran diperas itu menjadi 3 ya. Kalau disingkat menjadi THS. T-nya apa? Tauhid. H-nya hukum. S-nya sejarah. Subhanallah. Terus yang IMM apa tadi? Masih ingat? Yang pertama apa? Itu kalau tugas seorang ayah kepada anaknya, kewajiban harus ditunaikan. I-nya apa? Ibu yang soleha. M-nya mengajarkan Al-Quran. M-nya lagi beri nama ya. Dan itu Pak Hendra, itu topik khusus untuk orang bapak-bapak ya sebenarnya, untuk dikaji tuh Pak ya. Jadi nanti akan ada parenting untuk bapak-bapak ya Bu ya. Dan kalau suaminya diundang disuruh datang Bu ya. Ayah datang ya. Sebelum ayah nanti ditanya di pengadilan Allah, serem banget ya. Ya kan? Baik Bapak Ibu, yang pertama menentukan apa? Visi. Bapak Ibu, kalau anak kita sejak awal ditanamkan, nah belajarlah untuk mengagungkan Allah. Nah, cerdaslah, kecerdasanmu untuk mengagungkan Allah. Nah, saat kau berbisnis, jadikan keuntungannya untuk mengagungkan Allah. Maka kita telah memberikan sandaran yang kokoh dalam perjalanan hidup anak-anak kita. Kalau anak-anak kita bersandar kepada Allah, maka selamanya anak kita perkasa. Selamanya anak kita tidak akan pernah kalah dengan tantangan kehidupan ini. Anak-anak kita insya Allah akan menjadi pemenang karena Allah yang membackup-nya. Subhanallah. Pak, Bu, perhatikan saya sekarang. Kalau kita mengajarkan tauhid yang benar kepada anak kita, maka sesungguhnya kita telah mengajarkan sandaran yang kuat kepada anak kita dalam hidup ini. Badai kehidupan yang menamparnya, insya Allah dia tetap akan tegar menghadapi persoalan itu, dan masalah itu akan dijadikan pijakan untuk menuju kesuksesannya. Perhatikan tempo ini. Kuat nggak nih tempo ini, Bu? Kuat. Kalau saya bersandar di sini kira-kira jatuh nggak? Nggak. Saya akan buktikan. Jatuh? Nggak kan? Walaupun dinempar begini jatuh? Enggak. Ini kuat nggak kira-kira? Kuat nggak nih? Kalau saya bersandar begini, Ibu yakin nggak saya nggak jatuh? Hah? Jatuh nggak? Ada panitia nggak yang ganteng di belakang? Kalau saya bersandar kepada ini jatuh nggak kira-kira? Jatuh. Sama Bu. Ini yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran, Quran surat Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti hancur, pasti binasa, pasti hancur, pasti rusak. Yang kekal hanya siapa? Jadi kalau hidup kita ini hanya disandarkan kepada materi, kepada atribut kehidupan dunia, maka saat dunia itu dicabut oleh Allah, saat pangkat dicabut oleh Allah, saat kecerdasan dicabut oleh Allah, saat kekayaan dicabut oleh Allah, maka orang itu tidak akan lagi mampu memiliki sandaran yang kuat. Saat itu dia akan kehilangan segalanya. Ingat, kecerdasan titipan Allah, kekayaan titipan Allah, pangkat dan jabatan titipan Allah. Kapan Allah mau bisa dicabutnya? Kalau manusia itu hanya bersandar kepada itu, ambruk dia. Ambruk. Tapi kalau dia bersandar kepada Allah, saat pangkatnya diambil, sok ambil. Saat apa? Kesehatannya diambil, sok diambil. Aku tetap masih memiliki jiwa. Dengan jiwaku aku masih bisa bertasbih kepada Allah. Aku bisa bermohon kepada-Nya. Subhanallah. Kuat gak dia?
Dan orang-orang besar seperti itu lihat Buya Hamka, biar di penjara fisiknya, tapi jiwanya tak pernah merasa di penjara. Itu sebabnya tafsir Al-Asharnya diselesaikan di balik jeruji besi. Tugas utama seorang bapak, kalau sebagai kepala sekolah, mengajarkan tentang ini, Bapak Ibu. Visi yang kuat. Lalu selanjutnya apa? Menentukan misi. Kalau visi itu tujuan, misi itu cara sampai pada tujuan. Apa itu? Misinya adalah cara untuk sampai pada tujuan pendidikan itu. Caranya adalah cara-cara yang menyenangkan dan ada kebertahapan. Jadi kalau mengajarkan anak itu Bapak Ibu harus menyenangkan dan ada tahapan-tahapannya. Jangan sekaligus